Ini Mio, gua bangun, kalau dihitung-hitung, habis budgetnya itu udah setara sama Motuba alias mobil tua. Dengan spek listrik yang ada sekarang, itu setara dengan motor 400 cc. Tapi, jujur, gue belum pernah nyoba sampai top speed banget nih, karena nggak berani gue. Kayak suara mesin jet, cuy. Balik lagi di channel Tank Katros, yoy. Jadi seperti kita tahu ya bahwa belakangan ini dunia sedang tidak baik-baik saja, di mana Amerika, Iran dan Israel itu sedang berperang. Ujung-ujungnya adalah penutupan Selat Hormuz yang berdampak kepada harga BBM yang melonjak tinggi. Kalau di Indonesia mungkin nggak terlalu berasa karena masih disubsidi sama pemerintah, tapi kalau di luar negeri itu udah jadi barang yang mahal. Nah, dengan naiknya harga BBM, nggak heran kalau belakangan ini motor listrik jadi relevan. Kalau setahun, 2 tahun lalu ya, bayangin aja motor listrik tuh udah kayak madesu alias masa depan suram. Ngisi baterainya yang lama, ekosistemnya belum seluas seperti sekarang. Build quality-nya juga, walaupun ada motor listrik yang bagus, tapi nggak sedikit juga yang build quality-nya menurut gua asal-asalan. Tapi intinya, dari naiknya harga BBM ini gue jadi kepikiran cuy. Apakah ini saatnya gua pakai motor listrik atau punya motor listrik? Kemarin gue udah sempat nyari-nyari motor listrik apa yang cocok buat gua gitu kan. Sampai akhirnya gue baru inget satu hal. Gua udah punya motor listrik. Ya, ini dia motor listrik Mio konversi, ya kan. Dan jujur aja gue sempat lupa punya motor ini karena sebenarnya ini motor yang gue bangun udah 3-4 tahun yang lalu ya. Ini sebenarnya project pribadi yang iseng-iseng aja gue bikin pada waktu itu karena saat itu motor listrik juga belum terlalu rame gitu cuy. Jadi motor listrik konversi ini diambil basicnya dari Yamaha Mio. Ini Yamaha Mio-nya yang generasi paling awal ya, 2003 apa 2005 gitu gue lupa. Dan sebenarnya motor ini udah mangkrak lama banget. Sempat dipakai sama, pertama nih motor om gua, terus habis itu pindah ke bokap gua, terus habis itu pindah lagi ke buat bini gua. Sampai ke bini gua motor ini sering mogok-mogok, ngejogrok lama bertahun-tahun. Akhirnya gua putusin ya udah daripada ngejogrok karena nilai historinya motor ini lumayan banyak di keluarga gua, jadi gua jadiin listrik. Awalnya gua pikir konversi listrik nggak terlalu mahal. Ya emang nggak terlalu mahal sih, tapi di tengah jalan gua BM alias banyak maunya. Akhirnya gua pakai spek listrik yang cukup gede. Akibatnya udah pasti dananya membengkak. Dan kalau nggak salah kemarin gue hitung-hitung ya, ngebangun motor ini sampai jadi seperti ini ngabisin budget setara mobil tua alias Motuba. Oke, seperti apa speknya? Langsung aja gue mau bahas lagi. Sebenarnya gue udah pernah bikinin videonya dulu, tapi mungkin buat kalian yang baru ngikutin channel gue ini belum sempat nonton videonya, jadi nggak ada salahnya gue review ulang lagi. Let's go. Rack it up, I got a bit of the bank to make me a safe house. Shake it up, she got her hands on her knees and she bringing the cake out. Smoke it up, I got some gas, some packs, I'm up in the greenhouse. Pertama di bagian kayak kaki dulu ya guys. Untuk bagian lingkar roda gue masih pakai ring 14-14 depan belakang masih sama. Dan untuk velgnya gue pakai velg aluminium, ukurannya itu adalah 250. Untuk tromolnya sendiri masih pakai jari-jari, tromolnya juga masih bawaan originalnya. Bannya gue pakai ukuran 100/80 ring 14. Untuk pengeremannya, disc brake-nya kalau kalian lihat, ini udah gue upgrade, gue pakai yang diameter lebih besar. Dan kepala babinya ini masih pakai yang bawaan standarnya. Suspensinya juga udah diganti Kayaba karena bawaan orinya itu udah bocor-bocor nggak karuan, AC juga udah karatan. Akhirnya ya udahlah ganti aja yang aftermarket, gue pilih yang warna putih kayak gini. Dan harganya juga menurut gue suspensi Kayaba ya, itu nggak mahal-mahal banget gitu loh, masih affordable buat motor Mio. Jadi ya sekalian ganti aja biar aman gitu cuy. Spakbor masih bawaan original, by the way body-body semua nih ya. Spakbor depan, bodi depan, dasi, terus dek-dek kan, itu semua gua ganti baru original karena bodi yang aslinya itu udah hancur juga. Balik lagi untuk spakbor depannya, ini sebenarnya nggak bisa langsung pasang gitu aja karena bannya udah gede ya. Jadi di bagian dalamnya sama di bagian belakangnya tuh ada yang kita papas abis supaya nggak mentok ketika dipasangin ban yang ukurannya gambot kayak gini cuy. Pindah ke belakang, kalau kalian lihat bagian roda belakangnya ini ukurannya gede banget, emang gede sih, udah gua upsize gitu ya, gila-gilaan. Dan sepintas kalau kalian lihat motor ini lewat tuh kayak Matic lowrider aja gitu kan. Tapi sebenarnya speknya udah berubah jauh, udah berubah drastis. Kenapa? Karena kalau kalian lihat ini udah pakai swing arm cuy. Udah bukan mesin lagi. Biasanya kalau motor Matic itu kan sebelah kirinya CVT gitu ya, dan sebelah kanannya kelihatan kayak mono arm gitu ya kan, kelihatan rodanya gitu. Nah ini udah pakai swing arm.
By the way, untuk rodanya sendiri, velgnya ring 14, gua pakai lebarnya 4,5 inci. Ini dari velgnya ini dari merek VND, depan dan belakang sama ya, dari VND juga. Bannya ini gua pakein yang ukurannya 140/70 ring 14. Ini bannya gua pilih dari Maxxis tipe S98 sama depan dan belakang. Nah, supaya ban ini bisa kepasang, otomatis tadi ya, seperti gue bilang, gue udah pasangin swing arm. Kenapa? Karena mesinnya, karena dikonversi, udah nggak dipakai lagi, diganti pakai dinamo. Dinamo itu mid drive ya istilahnya kalau anak-anak motor listrik ya, bukan di hub. Motor listrik itu ada dua jenis cuy. Ada yang dinamonya di bagian tromol belakang, yang kebanyakan motor-motor listrik sekarang ya, sama ada yang mid drive. Dinamonya ada di tengah. Ya, dinamo ini ibarat mesin lah. Nah, yang pakai dinamo itu otomatis harus pakai transfer daya gitu kan, entah pakai rantai atau pakai belt gitu. Dan di motor ini, karena gue pakai dinamo yang mid drive, gue taruh di tengah, otomatis gue udah bisa pasangin swing arm untuk pasang roda belakangnya ya. Dan untuk transfer dayanya dari dinamo ke roda belakang itu gue pakein rantai. Swing arm ini sendiri ini gue pakai punya Scorpio, Yamaha Scorpio. Terus di bagian cover bawahnya ini biar kelihatan padat banget ya, karena Scorpio itu kan armnya kotak gitu ya. Nah, supaya nggak kelihatan cungkring banget atau banyak kopongnya, gue pasangin cover nih cuy, atas bawah. Cover ini kalau nggak salah yang bawah ini covernya aslinya tuh buat cover kondom swing armnya Ninja kalau nggak salah ya. Gue akal-akalin, gue rubah-rubah dikit supaya bisa dipasangin di bagian bawahnya. Kalau yang atasnya ini kayaknya punya XXR, cover kolongnya Yamaha XXR 155. Nah, dipasang dan tentu aja untuk swing arm ini nggak semua tinggal pasang doang gitu kan. Harus ada penyesuaian khususnya di bagian bosingnya kiri dan kanan itu gue bikinin dudukan baru lagi, tambahin bosing lagi supaya pas posisinya bisa center di tengah. Terakhir untuk urusan suspensinya gue pakein suspensi double kiri kanan. Gue harus bikinin dudukan baru. Dudukan yang bawah ya gampang ya, bikinnya tinggal bikinin mounting di bawah aja di swing arm, tinggal dilas. Nah, yang atas ini gua harus menyesuaikan ulang lagi cuy, karena posisinya udah amburadul lah ya kalau dibandingin dudukan shockbreaker standar ya gitu cuy. Makanya ini kalau kalian lihat di posisi bodi samping ada yang dicolok dikit karena emang posisi shockbreakernya dia jauh lebih keluar gitu, lebar. Karena ban ini kan di tengahnya udah cukup lebar ya, pelek aja 4,5 inci. Jadi harus ngorbanin bodi sampingnya. Oh ya, untuk shockbreakernya ini gue pakai Scarlett tipe basic ya. Ukurannya 320 ya. Sebelum gua mau ngomongin posisi baterai dan lain-lain ya, gua mau ngajak kalian kita coba dulu posisi duduknya dengan ubahan kaki-kaki yang tadi udah gue bilang. Ban depan udah gambot banget, ban belakang udah pakai lebar velg 4,5 inci. Nah, seperti ini posisi duduknya di tinggi badan gue yang 158 lah sampai 160. Masih hampir napak kiri kanan. Jadi motornya juga nggak terlalu tinggi-tinggi amat, dan emang kemarin sengaja gue setting supaya posisi joknya ke tanah itu nggak terlalu berbeda jauh sama posisi berkendara aslinya si Mio ini gitu cuy. Dan kalau kalian lihat di bagian kemudinya juga udah ada beberapa bagian yang gue ganti ya. Misalnya kayak handle rem depan ini udah gue ganti juga pakai produk aftermarket, kayaknya merek KYT kalau nggak salah ya. Terus untuk pengereman belakang ini handle juga udah diganti pakai produk aftermarket, dan sistemnya juga udah berubah. Yang belakang ini karena disc brake dan dia remnya di tangan, otomatis gue bikinin sistem baru supaya pengereman belakang walaupun udah disc brake tetap normal. Aslinya roda belakangnya itu tromol cuy, kalau misalnya di velg standarnya ya itu tromol. Jadi dibikinin bracket baru supaya bisa pakai cakram di belakangnya. Spion aftermarket nih, spion jadul banget nih model kayak gini nih. Gila. Masih spion 4 tahun lalu, 3 tahun lalu kalau nggak salah. Dan untuk di panel instrumennya, kalau kalian lihat ini udah berubah total. Panel instrumen standar udah kita buang, ditutup pakai mika, dicat hitam biar nggak kelihatan, dan kita udah pasangin panel instrumen bawaan dari mesin listriknya itu sendiri, paketannya gitu cuy. Di sini ada 2 konsol. Yang pertama ini indikator untuk kecepatan dan lain-lain. Yang di bawah ini untuk baterai capacity atau tegangan baterainya normal atau enggak, kita bisa lihat gitu cuy. Kurang lebih itu ya. Kalau di bagian stang kemudi, posisinya decknya juga nggak ada yang kita rubah. Posisi kaki otomatis masih seperti Mio pada umumnya. Dan yang pasti handlingnya aja nih pasti agak beda ya. Karena wheelbase-nya kan jadi jauh lebih panjang, jauh lebih besar. Jadi pasti saat dikendarai nggak selincah versi standarnya. Ada tombol tambahan juga di bawah saklar sebelah kiri. Ini ada switch ya. Switch tambahan ini ada 3 mode. Mode pertama itu ke kiri, mode kedua ke tengah, mode ketiga itu ke kanan. Itu adalah speednya, speed dari motor listriknya. Ini custom juga. Jadi kalau misalnya mau mode pelan aja, nggak open power gitu ya, nggak full power, sebelah kiri nomor 2 yang
ya setengah lah ya. Dan yang full power atau di full open itu yang sebelah kanan cuy. Nanti kita cobain tes jalan seperti apa. Yang pasti tenaganya sih harusnya cukup oke nih, karena spek yang gue pasangin di motor ini, spek listrik yang gue pasangin di motor ini kemarin buat harian udah over spek sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Oh ya, satu lagi, setang. Bagian setang grip gasnya juga udah gue ganti nih, pakai grip gas kinetik dari Katros Garage, warnanya hitam polos ini cuy. Gimana bentuk atau kondisi baterai, dinamo dan lain-lain? Nah, kita lihat. Gue mau ngasih lihat baterainya dulu nih guys. Kita buka dulu posisinya. Jadi seperti ini. Ini masih buluk banget ya kondisinya, nggak perfect banget karena emang motor ini kebanyakan nganggur ya daripada dipakainya, dan emang belum sempat dirapain lagi sampai hari-hari terakhirnya gitu ya, sebelum dijogrokin gitu cuy. Baterainya ada 2 box seperti ini, dan masing-masingnya tuh ada saklarnya seperti ini guys. Nah, untuk saklar on off-nya atau sikringnya yang biasanya ada di rumah-rumah itu ya, dia adanya di sini. Ini kalau ini off. Nah, kalau dinyalain lagi on. Nanti kita mau nyalain, kita coba onin. Nanti kalau misalnya lagi nggak dipakai, ini bisa langsung di offin aja posisi di sini. Nah, terus di depan ini kan aslinya posisi aki nih cuy, di sini. Ini tuh buat posisi akinya standar Mio, cuman dijadiin kotak saklar, dan untuk pengecasannya dia ada di sini nih, di depannya. Nah, colokannya. Jadi kalau misalnya mau dicas, kondisinya harus seperti ini, kebuka joknya. Bisa juga ditutup sih, cuman nggak nutup banget gitu ya. Karena colokannya dia adanya di bawah jok. Nah, dengan spek dinamo, controller, dan baterai yang gue pakai di motor ini, kemarin kalau gue nggak salah ya, ini soalnya udah lama banget. Kalau nggak salah tuh jarak tempuhnya bisa mencapai 150 km dengan speed nomor 1 guys. Jadi paling lambat ya. Itu klaimnya seperti itu. Dan untuk kecepatan maksimalnya, motor ini bisa sampai lari itu sampai top speednya 140 km per jam. Tapi jujur gue belum pernah nyoba sampai sekencang itu karena gue ngeri banget. Paling yang pernah gue coba tuh sampai 80 sampai 90 aja tuh udah kencang banget gitu ya. Karena di sini 80 km per jam itu udah beneran pure 80 km per jam kayak mobil, bukan yang di motor. Kalau di motor kan masih ada toleransinya sekitar 10% ya kalau nggak salah ya. Jadi kalau misalnya kalian pakai motor-motor matic atau bebek atau motor apapun, kalau misalnya kalian lihat di speedometer udah 100 km per jam, itu sebenarnya belum sampai 100 km per jam, masih cuma baru 80 atau 90 km per jam. Nah, ini tuh kecepatannya pure, bener-bener ngikutin seperti mobil. Jadi emang berasa walaupun cuma 80 aja udah kencang banget gitu cuy. Untuk dinamo posisinya ada di bawah baterai, nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau misalnya kalian mau lihat sepintas kondisi dinamo dan lain-lain, kalian bisa ngeliatin dari bagian tengah sini nih. Karena di bagian dek tengah ini udah gua bolongin dan gua kasih mika transparan supaya kalian bisa ngelihat kondisi dinamonya seperti apa. Dan gua kasih lampu juga kemarin. Cuma nggak tahu masih nyala apa enggak ya. Masih nyala guys. Bisa dimatiin. Oh iya, ini mati, ini nyala. Tuh. Warnanya biru gue pilih ya. Jadi kelihatan gitu posisi dinamo sama kabel-kabelnya seperti apa. Harusnya sih tetap bersih ya. Cuman ini bersih juga, cuman berdebu gitu karena udah lama nggak dipakai. Dan ya udah, nanti kita tinggal bersihin ulang lagi mungkin ya, supaya kalau pas dinyalain lampunya kelihatannya kinclong. Jai. Ngomongin lampu kolong, gue juga jadi pengen tahu masih nyala nggak ya lampu-lampu utamanya. Kita lihat. Oh, lampunya masih nyala nih guys. Lampu depannya gue udah pakai LED untuk lampu-lampu ya. Yang depan batoknya masih standar, cuman udah harusnya lampu bohlam biasa gitu kan. Gue ganti LED. Lampu sennya kiri kanan nyala. Sama dia dalam kondisi nyala seperti ini ya lampunya. Yang sebelah kanan nyala cuy. Tapi yang sebelah kiri mati. Lampu kecilnya yang nyala cuma sebelah kanan. Gue sebenarnya terinspirasi dari Yamaha R1 kali ya. Yang kalau nyala tuh cuma sebelah doang gitu cuy. Jadi gue terapin di sini. Jadinya bukannya bagus, malah kalau misalnya malam kelihatan dipakai gitu jadi kayak lampunya mati sebelah. Padahal hidup gitu, emang sengaja dibikin kanan doang gitu kan. Lampu sen depan aman, lampu sen belakang aman juga, kiri kanan. Lampu kecilnya nyala, lampu remnya nyala. Masih oke juga ya. Gila, nggak pernah dipakai padahal. Panel indikator ready semua. Tombol starter 0, nggak ada apa-apa. Klakson masih ada klaksonnya. Nih guys, kalau kalian lihat ya, untuk posisi baterainya, dia saking gedenya jadi overspace sampai ke bagian bawah bodinya nih. Biasanya kan ini kolong nih ya, rata sampai sana gitu kan. Tapi karena kondisi baterainya kotak-kotak dan gede gitu ya, dan gua nggak nemuin space naruh baterai posisinya yang oke selain di bagian bodi tengah ini, akhirnya ya mau nggak mau mesti ngalah nih guys. Jadi kotak baterainya atasnya udah oke, bawahnya dia overlap.
Nah, sengaja dicat kuning hitam ini biar ketahuan lah kalau ini tuh sebenarnya bukan bodi tapi baterai. Dan ya akibatnya nih masih ngesrok-ngesrok juga nih. Karena emang jarak dari ban ke sini nggak terlalu jauh ya, itu cuman sekitar 8 sentian. Jadi rebound shocknya juga kan gue dibikinnya nggak terlalu keras, jadi agak gempuk. Akibatnya kalau misalnya ngelewatin jalan rusak bumpy gitu, ini masih ngesrok. Walaupun nggak sampai penyok sih ya si kotaknya ya, tapi ya sebenarnya harus di adjust ulang lagi supaya nggak mentok. Gue mau tes nyala motornya, ini udah di pedok karena dia nggak ada giginya kan. Jadi harus di pedok supaya ban belakang bisa muter. Ya kayak motor matic gitu lah ya. Kita langsung coba tes aja nyalain. Kita gas. Ada suaranya nggak nih? Ini speed nomor 1 guys. Gahar banget ya. Sini speed nomor 3 langsung nih. Gila suaranya. Kayak suara mesin jet cuy. Ini suaranya berisik, nggak berisik banget sih. Suaranya tuh mendesing banget. Mungkin karena rantainya kering gitu guys. Karena kan ini kan yang kedengeran cuma kondisi rantainya doang. Makanya gue mau coba lumasin dulu. Kita dengar apakah ada bedanya. Apakah jadi lebih senyap. Apakah bener dari masalah suaranya itu dari rantai. Gue pakai Motul chain loop, yoi, cobain ya. Ya, aman pakai motor chain loop. Dan kalau misalnya kalian pakai chain loop itu mesti ditunggu beberapa menit dulu, nggak bisa langsung dicobain, nggak bisa langsung digas. Karena apa? Karena kalau misalnya langsung dicobain kayak gitu, dia kan kondisi cairannya masih belum membeku, belum melengket gitu cuy. Jadinya dia mental lagi keluar. Jadi kalau misalnya kalian pakai chain loop, ini just info aja ya. Kalau misalnya kalian pakai chain loop, mesti didiemin dulu supaya cairannya itu dia jadi lengket, jadi apa ya? Jadi agak mengental gitu. Dan ketika dipakai rantainya, kalian pakai jalan, chain loopnya nggak mental-mental keluar lagi gitu. Oke, sekarang udah gua pakein Motul chain loop, udah mengental juga cairannya. Sekarang kita coba gas lagi ya. Masih berisik. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Jujur gue malah suka sih dengan suara yang kayak gitu. Kayak suara mobil F1 cuy. Wing 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 gitu kan. Dan sekaligus itu juga sebagai penanda, karena seperti kebanyakan motor listrik itu kan emang karena listrik nggak ada suaranya sama sekali kan. Justru kalau dipakai di komplek-komplek atau di jalan tuh malah jadi bahaya karena orang nggak notice bahwa di belakang itu ada kendaraan. Nah, dengan adanya suara si rantainya ini jadi kedengeran gitu cuy, bahwa di belakang tuh ada kendaraan atau di samping tuh ada kendaraan. Dengan suara yang nice dream. Untuk urusan body-body, seperti tadi gue bilang ya, ini body-bodinya full semuanya standar dan full semuanya baru. Mulai dari spakbor depan, bodi belakang, batok lampu depan belakang, bodi tengah, dek tengah, sampai ke bodi belakang. Behel gue masih pakai yang lama, cuman untuk kondisi body-body yang sekarang gue pasang itu udah di repaint ulang. Yang mana ini motornya STNK warna hitam, jadi gue pilih warna dasar tetap hitam. Cuman gue paduin dengan stripping line simple seperti ini ya, garis-garis polos aja. Dan ada brandingannya juga, Celsius. Karena waktu itu motor ini kolaborasi, ada project barengan jalan sama brand Celsius. Seperti ini guys, bodi sampingnya juga garis-garis biru muda hitam, tapi behelnya gue cat warnanya full biru muda. Nah sekarang karena ini liverynya udah 3 atau 4 tahunan, jadi udah cukup lama. Menurut kalian gimana? Apa kita ganti livery aja, kita ganti warna bodinya dengan yang konsepnya lebih simple,
warna-warna polosan proper gitu, atau yang full airbrush lagi. Kalian punya masukan? Tulis di kolom komen. Di awal gue udah singgung soal budget modifikasi. Nah, sekarang gue mau spill nih ke kalian. Walaupun sebenarnya gue nggak hafal-hafal banget ya, karena ini sebenarnya project modifikasi yang udah 3-4 tahun lalu. Jadi gue coba inget-inget sambil gue perkirakan aja. Sebenarnya kalau untuk budget modifikasi di motor ini, yang paling habis banyak itu ada di 3 komponen cuy, yaitu baterai, dinamo, dan kontrolernya. Nah, untuk 3 item itu aja, itu udah habis sekitar 40-50 jutaan. Yang paling mahal sih baterainya ya. Untuk dinamo dan kontrolernya ya so-so lah, walaupun harganya nggak bisa dibilang murah juga. Nah, selebihnya untuk modifikasi kaki-kaki itu nggak terlalu mahal karena kita masih ngerjain sendiri, apalagi seperti suspensi depan itu juga pakai produk aftermarket. Ban, velg ya harganya so-so semua ya, kalian bisa ngecek di online juga. Dan untuk body-bodinya sendiri juga nggak ada yang di custom. Ini masih pakai body original, gue cuma beli baru doang. Jadi ya itu tadi, untuk budget modifikasinya mungkin habis sekitar 60 jutaan. Gimana menurut kalian untuk sebuah Mio yang dijadiin kendaraan atau motor listrik kayak gini, apakah worth it atau enggak? Tulis di komen. Oke, kurang lebih seperti itu ya yang bisa gue sampein untuk episode kali ini. Tadinya gue pengen test ride, bikin video test ride ya, cuman kayaknya next episode gue bakal bikin test ride motor ini sekalian langsung dipakai San Mori aja kali ya, supaya bisa ketahuan tuh perbandingannya. Kalau di jalan raya bisa sekencang apa, jalan sama motor apa, atau adu tes mesin atau adu kecepatan sama motor apa gitu kan. Nanti kita lihat aja. Sementara ini motornya bakal gue diemin dulu. Kalau kalian punya masukan seputar motor ini yang mesti dirapihin, kalian bisa tulis di kolom komen. Sementara itu videonya langsung aja gue tutup. Seperti biasa, gue Ateng cabut. Peace.